Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua KTI ini saya akan menjelaskan tentang formula pada Excel. Nah, formula sendiri adalah alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap suatu nilai yang terdapat pada suatu sel tertentu. Nah, penulisan formula ini selalu diawali dengan tanda sama dengan dan diikuti oleh nilai atau suatu alamat selnya. Nah, dalam membuat atau membangun suatu formula, kadang kita membutuhkan peran sebuah operator, di mana operator ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai. Nah, operatornya di sini ada operator aritmatika, yaitu ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus pembagian bilangan bulat, operator sisa hasil bagi atau modulus, terus ada pemangkatan juga, dan ada tanda bilangan negatif. Itu adalah beberapa operator yang biasanya digunakan dalam menuliskan formula. Nah, formulanya sendiri itu ada macam-macam. Di sini yang pertama ada sum. Nah, sum ini tuh fungsinya untuk menjumlahkan data-data yang ada di sel. Sintaksnya itu sama dengan sum, terus number 1, number 2. Nah, number 1 dan number 2 ini adalah sebuah angka di mana nanti angka-angka tersebut akan dijumlahkan. Nah, formula selanjutnya ada if. If ini tuh digunakan untuk mengembalikan atau menampilkan suatu nilai apabila sebuah kondisi atau pernyataan itu bernilai benar, dan dia menampilkan nilai lain jika kondisi atau pernyataannya bernilai salah. Nah, sintaksnya itu sama dengan if, terus logical test, value if true, value if false. Nah, logical testnya ini itu merupakan kriteria acuannya untuk mengetahui apakah kondisi ini benar atau salah. Nah, value if true ini diisikan oleh nilai. Jadi, jika kondisinya benar, maka nilai ini yang akan keluar. Sedangkan yang value if false itu akan keluar apabila kondisi di logical testnya ini itu bernilai salah gitu. Nah, formula yang selanjutnya ada HLOOKUP. Nah, HLOOKUP ini digunakan untuk mencari sebuah nilai data pada suatu kolom. Sintaksnya itu sama dengan HLOOKUP, terus lookup value, array. Nah, lookup value ini merupakan nilai acuannya. Nilai acuan yang akan dituju untuk mendapatkan sebuah nilai gitu. Nah, array-nya ini adalah alamat sel pada kolom gitu. Nah, selanjutnya ada VLOOKUP. VLOOKUP ini gak beda jauh dengan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini digunakan untuk mencari suatu nilai pada sebuah range atau tabel. Nah, kalau HLOOKUP kan tadi pada suatu kolom. Nah, VLOOKUP ini pada suatu tabel gitu. Untuk rumusnya sendiri atau sintaksnya itu sama dengan VLOOKUP, terus lookup value, tabel array, kolom index number, lalu range lookup. Nah, lookup value ini merupakan nilai acuannya yang ingin dicari gitu. Nah, untuk tabel array-nya itu tabel yang kalian cantumkan sebagai tabel acuan, di mana nanti jawabannya akan ada di tabel tersebut atau datanya tuh ada di tabel tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk kolom index num ini itu kalian isi dengan kolom keberapanya. Jadi data yang akan diambil itu sesuai dengan kolom yang kalian deskripsikan di sini. Misalnya kalian menulis angka 1 di sini, berarti nanti data yang akan diambil itu dari kolom yang ke-1 atau yang pertama gitu. Kalau kalian menuliskan kolom indeks numnya itu 2, berarti data yang akan diambil itu dari kolom yang kedua dari tabel array ini gitu. Nah, itu untuk VLOOKUP. Nah, selanjutnya ada average. Ini mohon maaf ya, ini tipe aturan pakai E.
Nah, average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang dihasilkan dari kumpulan nilai atau kumpulan data. Nah, sintaksnya itu sama dengan average, number 1, number 2, dan seterusnya. Number-number ini tuh berisikan angka-angka yang akan dilakukan perhitungan. Nah, selanjutnya di sini ada max. Max ini digunakan untuk mencari nilai paling tinggi dari suatu kumpulan data. Nah, sintaksnya itu sama dengan max, terus number 1, number 2, dan number seterusnya. Nah, number-number ini berisikan angka-angka yang akan dibandingkan satu sama lain. Nanti output yang keluar adalah nilai yang tertinggi yang ada di dalam buka tutup kurung ini, gitu. Nah, untuk formula min itu juga sama kayak max. Cuman kalau min itu dia digunakan untuk mencari nilai yang paling terendah. Dan untuk sintaksnya tuh sama dengan min, terus number 1, number 2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh penggunaan formulanya. Nah, di sini saya udah ada beberapa data. Dan dari data ini masih ada kolom yang kosong, ada kolom kelas, total, nilai, dan beberapa sel yang kosong di sini. Nah, dari beberapa kolom dan sel yang kosong di sini, saya akan menggunakan formula Excel untuk mendapatkan data atau nilainya. Nah, untuk di kolom kelas sendiri, di sini saya akan menggunakan formula VLOOKUP untuk mendapatkan nilai kelasnya atau data kelasnya. Kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena data yang mau saya ambil itu berasal dari sebuah tabel. Nih, tabelnya yang ini. Gitu. Makanya di sini saya menggunakan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu kan rumusnya kayak gini nih. VLOOKUP terus lookup value, titik koma, tabel array, titik koma, kolom index num, terus tutup kurung. Nah, untuk lookup value-nya ini itu nilai acuannya, sebuah nilai yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan data gitu. Nah, setelah kalian tentukan nilai acuannya yang mana, itu kalian tentuin tabel yang akan kalian gunakan sebagai tabel acuannya. Nah, karena saya menggunakan tabel ini, jadi tabel ini yang saya blok gitu. Nah, setelah kalian blok, kalian beri titik koma. Nah, setelah kalian tentukan tabelnya, sekarang kalian tentukan nih kolom keberapa dari tabel tersebut yang akan diambil datanya atau nilainya. Nah, karena di sini saya mengambil nilai dari kolom kelas atau data dari kolom kelas, maka di sini saya akan menuliskan angka 2 karena kolom kelas ini itu berada di kolom kedua dari tabel ini gitu. Nah, setelah kalian selesai merumuskan formulanya, kalian tekan enter untuk memunculkan hasil atau outputnya gitu. Nah, di sini outputnya adalah 1IA16. Nah, 1IA16 ini merupakan kelas dari NPM 511, dimana 511 ini nilai acuan yang kita gunakan gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan ngedrag selnya untuk mendapatkan nilai yang selanjutnya atau data yang selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya saya akan mengisikan kolom total, di mana kolom total ini akan menghitungkan penjumlahan antara UTS dan UAS, tapi dengan kondisi nilai UTS yang saya ambil itu sebesar 70% dan nilai UAS-nya itu sebesar 30%. Gitu. Jadi nggak
full nilai UTS dan gak full nilai UAS. Nah, perumusannya kayak gimana? Perumusannya tuh kayak gini. Pertama, kalian kerjakan dulu di nilai UTS-nya. Karena nilai UTS-nya saya mau ambil 70%, maka rumusnya tuh kayak gini. Kalian pilih nilai UTS-nya atau sel nilai UTS-nya, terus kalian kalikan dengan 70%. Cuma di Excel ini kan nggak bisa pecahan ya, maka pecahan tersebut diubah menjadi desimal, yaitu 0,7. Nah, kalau udah membuat rumus untuk nilai UTS, sekarang membuat rumus untuk nilai UAS. Itu caranya sama, kalian klik atau kalian pilih dulu sel nilai UAS-nya, lalu kalian kalikan dengan 0,3. Nah, setelah kalian buat rumus nilai UTS dan UAS, karena di sini saya mintanya total, otomatis kedua nilai tersebut akan dijumlahkan. Maka di tengah-tengah antara rumus satu dengan rumus yang kedua ini ditaruh operator penjumlahan gitu. Nah, kalau sudah selesai, kalian tekan enter, maka akan muncul nilainya, yaitu sebesar 81,5 dari UTS 80 dan UAS 85 gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya drag selnya untuk mendapatkan nilai-nilai yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke ke kolom nilai. Nah, kolom nilai ini saya akan membuat kondisi di mana kalau dia nilainya lebih dari 80 itu mendapatkan nilai A. Nah, sedangkan nilainya lebih dari 70 dia akan mendapatkan nilai B. Dan nilainya lebih dari 60, maka dia akan mendapatkan nilai C. Nah, karena ada kondisi seperti ini, formula yang saya pakai di kolom nilai ini itu adalah formula if. Nah, rumusnya tuh kayak gini. Saya tulis dulu aja deh rumusnya. Oke, nah untuk perumusannya tuh kayak gini. Jadi yang ini, if yang pertama, if yang kedua, dan if yang ketiga ini merupakan kondisi yang benar gitu. Sedangkan yang D ini merupakan kondisi yang salah. Jadi apabila nilai G2 ini bukan lebih dari 80, bukan lebih dari 70, dan bukan lebih dari 60, maka output yang dikeluarkan itu nilainya tuh D gitu. Jadi di sini tuh kondisi yang benar. Dimana kondisi benar ini maksudnya ketika nilai dari yang ada di sel J2 ini lebih dari 80, maka dia akan mengeluarkan output A. Begitupun dengan kondisi yang ini, apabila nilai yang ada di sel G2 ini lebih dari 70, maka dia akan mengeluarkan output B gitu. Begitupun dengan C. Nah, logikanya seperti itu. Nah, kalau udah kalian buat formulanya nih, rumusnya, kalian tekan enter aja untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini nilai yang didapat itu A. Kenapa A? Karena 81,5 itu lebih dari 80. Dimana 80 itu
nilai yang didapatkan adalah A. Kayak gitu. Nah, ini adalah nilai yang didapat dari total-total yang ada di sini. Gitu. Nah, selanjutnya di bagian ini kita disuruh cari total tertinggi, berarti kita mencari nilai yang tertinggi dari kolom total. Nah, formula yang akan digunakan itu menggunakan formula max, yaitu max, terus kalian blok aja nilai-nilai yang ada di kolom total. Setelah kalian blok, kalian tutup kurung, lalu tekan enter. Maka didapat nilai dari kolom total yang tertinggi adalah 86,5. Begitupun dengan total terendah. Kalau tadi kan yang tertinggi menggunakan max, berarti yang terendah itu menggunakan formula min. Itu caranya sama, yaitu kalian blok aja nilai-nilai yang ada di kolom total, lalu tutup kurung dan enter. Maka didapatlah nilai sebesar 57 sebagai total terendah. Nah, selanjutnya di sini diminta untuk jumlah data. Nah, untuk jumlah data ini menggunakan formula count A. Kenapa count A? Count A kayak gini. Karena count A ini fungsinya untuk menghitung sel, di mana sel tersebut sel yang ada isinya. Gitu. Contoh, di sini kita hitung jumlah data yang ada di kolom ini. Kita bisa ngambil salah satu kolom yang ada di sini. Di sini saya mengambil dari kolom nama. Ini kita blok aja nih kolom namanya, nilai dari kolom namanya. Gitu. Setelah kalian blok, kalian tutup dan tekan enter. Maka muncul jumlah data yang ada di dalam kolom yang ada di dalam tabel tersebut gitu. Nah, di sini yang terakhir ada jumlah total. Nah, jumlah total ini berarti kita disuruh menghitung keseluruhan dari kolom total. Nah, caranya ini menggunakan formula sum. Nah, fungsi sum ini kan untuk menjumlahkan kan. Nah, di sini kita jumlahin deh nilai-nilai yang ada di kolom total. Caranya sama, kalian blok aja, terus kalau udah tutup kurung lalu tekan enter. Maka jumlah total yang didapat adalah 365,5. Oke, mungkin ini aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.